Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang yang akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Balesang. Baiklah anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita perkenalan dulu dengan dua orang pendamping yang akan mendampingi Bapak dalam pembelajaran ini. Baik, saya persilakan saja Pak. Silakan Pak Wardono terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bapak Aristo, Bapak Rosi, Pagi, Pak. dan juga selamat pagi anak-anak Bapak. semuanya. Iya Pak. Nama saya Pak Wardono, ya, saya dari jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. Ya, yang kedua, silakan Pak Rosi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada pagi hari ini, saya Ahmad Rusdiantoro dari SMA Negeri 6 Semarang, siap mendampingi Pak Aristo untuk melaksanakan PPL yang ketiga. Ya, baik, terima kasih Bapak-Bapak telah memperkenalkan diri. Oke, saya mulai saja ya pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pagi-pagi harus semangat ya. Pagi kita harus semangat walaupun di masa pandemi seperti ini ya, kita tetap selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan. Ya, jadi tetap mengikuti protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Herdiansa Saputra. Oke, Bapak cek dulu kehadiran kita semua, ya. Atau silakan diisi link presensi di grup ya kita sebentar. Ya, silakan diisi di situ ya. Oke, ya, kita mulai pembelajaran kita. Oke, baik anak-anakku sekalian. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang penyajian data statistika, dan materi ini itu sudah Anda pelajari mulai dari SD ya. SD pernah belajar statistika sampai pada Anda di SMP ya. Sekarang di SMA ini melengkapi pengetahuan Anda yang ada di SD dan SMP. Oke, silakan siapa yang masih ingat pembelajaran statistika waktu di SD atau SMP? Ya, poin-poin penting yang Anda ingat. Saya Pak. Ya, silakan. Yang saya ingat tentang diagram batang, tentang rata-rata, dan tentang modus. Oh ya, oke, ya bagus. Untuk hari ini kita akan belajar tentang penyajian data statistika. Ya, kita mulai saja ya. Perhatikan motivasi belajar kita hari ini. Ya, Bapak mengutip dari Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi ini adalah aktivis yang ada di India. Ya, dia mengatakan bahwa hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Ya, jadi terlihat jelas di sini kata-kata dari Mahatma Gandhi ini bahwa dia menekankan untuk betapa pentingnya kita belajar. Ya, belajar itu mampu mendukung kehidupan kita. Seperti itu ya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini, silakan siapa yang bisa membaca. Ya, silakan siapa yang bisa. Saya Pak Maratul Afifah. Ya, silakan Maratul pembelajaran. Yang pertama, memahami cara penyajian data dengan benar. Kedua,
menyelesaikan masalah yang berkaitan di frekuensi dan histogram dengan benar. Sekian. Ya, oke. Jadi kalau kita belajar statistika, ya sebenarnya apa sih kita terapkan di mana sih statistika ini? Ya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, ya peran statistika ini sangat besar sekali ya. Yang paling populer itu adalah sensus penduduk 2020. Ya, jadi hasil sensus penduduk yang tahun lalu itu ya, itu menerapkan ilmu statistik ya. Ya, jadi penerapannya itu untuk penyajian datanya itu menerapkan ilmu statistik. Ya, jadi erat sekali kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sangat penting Anda untuk memahami materi ini. Oke, baik untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita, ya Bapak menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, ya dengan 4 kegiatan yang utama yang kita lalui. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan kelompok, coba perhatikan dulu, silakan. Ya, Bapak kemarin sudah membagikan bahan ajar. Bapak sudah minta kalian untuk membacanya, ya. Maka coba kalian sebutkan bagaimana cara menyajikan suatu data statistika. Siapa yang bisa? Saya Pak Safna. Ya, silakan Safna. Yang pertama disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Yang kedua disajikan dalam bentuk diagram berupa histogram, poligon frekuensi, dan ogif. Iya, jadi untuk hari ini kita akan belajar yang disebutkan oleh Safna tadi ya. Kemarin juga Bapak sudah bagi kelompok ya. Kelompok itu sudah kita bentuk. Sekarang kita masuk pada merencanakan proyek. Nah, kemarin juga ini kita sudah rencanakan proyeknya, kita sudah jadwalkan ya, bahwa tugas proyek Anda itu adalah mengukur tinggi badan seluruh anggota keluarga kalian yang ada di rumah, ya, terutama Bapak, Ibu, dan Anda, ya. Kemudian kirimkan data tinggi badan anggota keluargamu tersebut ke grup WhatsApp kelas. Ini apakah sudah dilakukan? Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke. Gini ya. Ya, oke. Jadi nanti akan Bapak minta setiap kelompok untuk membacakan data yang dia peroleh, ya. Oke. Coba kita kumpulkan data dari tugas proyek tadi. Ya, coba Bapak minta kelompok 1 menyebutkan datanya. Silakan kelompok 1. Ya, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, hasil pengukuran tinggi badan kelompok 1, 156, Oke. 163. Oke, datanya sudah ada ya yang terkumpul. Jadi data ini yang akan kita olah nantinya ya untuk kita selesaikan proyeknya di diskusi kelompok nanti ya. Oke, sudah dicatat keseluruhan dulu, semua kelompok mencatat data ini supaya bisa dikerjakan di laporan tugas proyeknya. Kemudian kita diskusikan. Bagaimana, sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik, kelompok lain bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Sekarang kita melakukan diskusi kelompok ya, dari data yang tadi kita kumpulkan itu, kemudian akan kita diskusikan ya. Jadi untuk konsultasi masalah kalau ada yang mau ditanyakan ya, bisa melalui video call. Ya, ini oke, siswa Nur. Oke. Ya, jadi perhatikan ya, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram, pertama-tama Anda harus cari dulu jangkauan datanya, yaitu dengan mencari data terbesar dan data terkecilnya dulu, kemudian Anda kurangi, baru kemudian kalian bisa mendapatkan banyak kelasnya lagi
Setelah banyak kelasnya, kemudian panjang kelasnya Anda cari dengan menggunakan rumusnya. Kemudian setelah dapat banyak kelas dan panjang kelas, maka buatlah tabel distribusi frekuensinya. Setelah dapat tabel distribusi frekuensi, ya, maka Anda sajikan lagi dalam bentuk diagram, yaitu poligon, frekuensi, histogram, dan OG. Ya, seperti itu ya. Oke, ikuti langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Oke, terima kasih. Ya, kita masuk ke presentasi ya. Sudah selesai kita melakukan kerja kelompok. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan dulu hasilnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil tugas proyek yang sudah kami kerjakan. Langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan. Tugas proyeknya, ukurlah tinggi badan seluruh anggota keluargamu, kemudian kirimkan data tinggi badan anggota keluargamu tersebut ke grup WhatsApp kelas. Tempat pelaksanaan di rumah masing-masing, sasaran pelaksanaan keluarga, waktu pelaksanaan 31 Juli 2021, masalah yang ditemukan data tinggi badan anggota keluarga. Sebagai berikut, 156, 163, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap penyelesaian proyek, yang mana terbagi menjadi 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Sebagai berikut, 151, 156, sampai 185. Jadi banyak datanya 40, data yang terkecil 151, dan data terbesar 185. Iya, bagus ya. Bagus dari hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, sekarang kita buat kesimpulan ya. Bapak catat di sini siapa yang kira-kira dalam pembelajaran kita tadi apa yang bisa kita simpulkan. Oke, silakan. Siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang bisa saya simpulkan adalah untuk menyajikan data berkelompok terlebih dahulu, mengurutkan datanya, menentukan jangkauan, menentukan banyak kelas, dan menentukan panjang kelas. Ya. Oke, ini yang bisa disimpulkan oleh siapa ini? Cindy. Iya, Ya, Pak. Cindy Fatukasari. Oke. Ini yang bisa kita buat kesimpulannya ya dari pembelajaran kita hari ini ada 3. Sekarang kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan berikan komentar Anda pada proses pembelajaran hari ini. Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, menyenangkan. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kita evaluasi pembelajaran kita ya. Silakan dijawab soal latihan ya yang ada di bahan ajar, yang ada di halaman 5. Coba diperhatikan soalnya ya, sekitar 3-4 menit ya. Bisa dikerjakan, kirim melalui grup WhatsApp. Oke. Ya, Lucy sudah masuk. Jawabannya langsung Bapak periksa ya, Lucy. Ya, sudah bagus ya, Lucy. Nilainya bisa 80 ini ya. Nah, maka baik pembelajaran kita ya. Ya, sampai di terima kasih ya. Terima kasih atas partisipasi kalian ya dalam pembelajaran ini. Semoga apa yang Bapak berikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya, untuk Anda dan untuk Bapak juga ya. Seperti itu ya. Ya. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mungkin bisa salah satu ya ketua kelas ya untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan atau pembelajaran hari ini, marilah kita
Berdoa selesai. Ya, baik, oke. Terima kasih ya. Ya, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.